Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat subuh, karena ibadah salat merupakan salah satu ibadah yang sebaik-baik amal yang dilakukan oleh anak Adam. Rasulullah SAW mengatakan, ma'amila ibnu Adam amalan afdala minas salah. Tidak ada amalan yang paling baik yang dilakukan oleh anak Adam daripada ibadah salat. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita, zikir-zikir kita, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ilmu yang kita pelajari pagi ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi panduan di dalam perjalanan kita. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 55 wasiat dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-37. Wasiat yang ke-37 yang membahas tentang 4 amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasul, aku jika melihatmu jiwaku tentram. Kalau melihat dirimu jiwaku tentram. Ya. Wa qarrat aini, dan mataku sejuk memandangmu. Ini adalah yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang saleh. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepadanya. Maka Abu Hurairah mengungkapkan rasa hatinya, ketenangan jiwanya. Apabila melihat Nabi, dia merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman. Lalu dia mengatakan, ambi'ni an kulli syai'. Wahai Nabi, sampaikan kepadaku atau beritahu aku asal segala sesuatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Asal mula sesuatu itu diciptakan dari air. Faqultu, aku berkata lagi kepada Rasul, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, jika aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Sahabat ini bertanya tentang amalan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imit ta'am, berikan makan. Kepada siapa? Kepada siapapun yang membutuhkan. Wa afshis salam, dan
sebarkanlah salam. Wasilil arham, sambunglah silaturahim. Wasalli bil laili wan nasu niyam, dan salatlah engkau di malam hari di saat orang semuanya tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya di atas kemuliaan, di atas amal saleh, dan di atas akhlak, sehingga masyarakat yang terbangun di masa Rasulullah, masyarakat yang saling mencintai di antara mereka, masyarakat yang suka melakukan amal kebaikan. Yang dirindukan adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dia memiliki keagungan, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan perilaku manusia, mengajarkan manusia kepada sesuatu yang baik, dan menjaga serta membimbing mereka agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama dari perkara-perkara yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshis salam, yaitu menebarkan salam. Wal maqsudu bi ibsa'is salam nasruhu wal iktharu minhu, yaitu kita memperbanyak mengucapkan salam. Alaman arafta wa man lam ta'rifu, kepada siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, ucapkan salam. Karena salam adalah ismun min asma'illahi azza wa jal. Assalam, nama dari nama Allah. Dan menebarkan salam sebab akan saling mencintai di antara kita. Orang yang mengucapkan salam kepada kita, hati kita ya nyaman, dan yang kita suka kepadanya. Maka orang yang mengucapkan salam artinya dia telah mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu huwa at-tahiyyah al-mubarakah fi hadhil ummah, adalah penghormatan, ucapan yang sangat mulia daripada umat ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan salam merupakan sebaik-baik ucapan dan adalah kemuliaan di dalam kehidupan. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, mari kita hidupkan sunnah ini. Kita di dalam hidup, mari di rumah kita mengucapkan salam di saat kita masuk, dan mengucapkan salam di saat kita bertemu dengan anak kita, dengan pasangan kita, di lembaga, di tempat kita bekerja, sesama sahabat, sesama guru, ya, sesama orang-orang yang memiliki aktivitas di lembaga tersebut, sesama kaum muslimin di rumah Allah ini. Bertemu kita dengan saudara kita di saat kita salat, atau mungkin saat selesai melaksanakan ibadah salat, ucapkan salam, karena itu syiar Islam dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang hari ini kaum muslimin kita sungguh sangat aneh melihat ada orang yang kita ucapkan salam, dia bingung melihat kita mengucapkan salam itu. Dia bingung, saking tidak terbiasa dalam kehidupan mengucapkan, bahkan mungkin menjawab salam. Subhanallah, dia tidak merasa orang ini tidak saya kenal, kenapa pula dia mengucapkan salam kepada saya? Seakan-akan ini hal yang aneh dalam kehidupan. Waliyadzubillah. Tapi apabila kita sudah memulai dan membiasakannya, maka jawablah salam itu, karena sesungguhnya menjawab salam itu adalah wajib, dan memulai salam itu adalah sunnah. Jelas ya? Menjawab salam itu hukumnya wajib, adapun memulai salam itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi bahwa orang-orang yang lebih dahulu mendului salam, ya, adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tidak dibolehkan bagi kita di dalam mengucapkan salam ini kepada selain kaum muslimin, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang kafir lainnya. Kita tidak boleh mengucapkan salam, karena salam adalah ucapan keselamatan, dan itu adalah hak bagi orang-orang yang beriman. Keselamatan doa ini hanya kita berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita berikan kepada yang lainnya. Kemudian setelah salam, ya, maka kita dianjurkan pula untuk wa'at'imut ta'am, berikanlah makan. Berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sangat memerlukan, kepada fakir miskin, kepada para tamu yang datang ke rumah kita, tetangga-tetangga kita. Ini merupakan akhlak yang mulia, dan ini bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memberikan makan kepada orang lain, ia akan memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di masyarakat, di hati orang-orang yang ada di dunia ini. Orang yang memberikan makan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita infakkan itu, yang kita keluarkan itu, yang kita berikan itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unfiq alaika. Syarat kita mendapatkan tambahan rezeki dari Allah apa? Keluarkan hartamu, kata Allah, infakkan, aku akan berikan pula kepadamu. Ini adalah kunci agar kita mendapatkan tambahan rezeki. Kita keluarkan harta kita, sesungguhnya itu tidaklah akan mengurangi dari harta kita, dan itu akan mengundang kasih sayang Allah agar Allah pun menambahkan hartanya kepada kita. Makanya orang-orang yang memberi makan di dalam kehidupan ini, yang berinfak, pastilah Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti itu. Bayangkan, ini coba kita pahami dengan baik. Ketika kita rumusnya mengeluarkan, Allah akan berikan lagi kepada kita. Saking banyak kita keluarkan, saking Allah tambahkan kepada kita. Ini adalah nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Akhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, terkait dengan memberikan makan, maka orang-orang yang memberi makan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mengeluarkan harta mereka, maka sungguh harta mereka tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berkurang. Dan hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia, dan hal ini juga lah yang dicontohkan oleh para as-tabi'in dan tabi'in. Dan inilah orang-orang, ciri orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasilil arham. Hendaklah kamu menyambung hubungan silaturahim. Ya, menyambung hubungan silaturahim. Ya. Maksudnya adalah karib kerabat yang memiliki hubungan nasab, hubungan kekeluargaan. Ibu, bapak kita, seperti paman, bibi, kakek, nenek, sepupu kita, dan yang lain. Semua itu adalah karib kerabat, yang mana ini merupakan perintah agama agar kita menyambung hubungan dengan mereka. Jangan pernah kita memutuskan hubungan itu, baik dikarenakan jarak yang jauh, baik itu dikarenakan tempat pekerjaan yang berbeda, yang tidak sama, atau mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Jangan pernah kita putuskan hubungan kita, jangan pernah. Kepada mereka-mereka yang disebut dengan al-arham, maka wajib bagi kita untuk
menyambung hubungan silaturahim. Hak mereka besar pada kita. Hak mereka sangat besar pada diri kita. Kalau tidak bisa kita mendatangi, paling tidak kita bisa menghubungi. Hari ini dengan kemajuan teknologi bisa kita menelponnya, bisa kita kirim pesannya, bisa kita saling menukar hadiah, saling memberikan hadiah antara kita. Ini bisa kita lakukan. Jangan pernah ini tidak bisa tersambung. Ya paling tidak sekali sebulan atau di saat-saat tertentu kita bisa menelpon, menanyakan kabar berita mereka. Mereka adalah saudara kita dan mereka wajib untuk kita jaga, jangan sampai putus hubungan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta kepada Allah, dan peliharalah hubungan kekeluargaan kalian. Ini perintah Allah. Menjaga hubungan kekeluargaan adalah perintah Allah. Jangan pernah kita putuskan walau karena unsur-unsur dunia. Mungkin ada di antara kita ini yang ada sedikit perselisihan diakibatkan cara pandang yang berbeda, diakibatkan perkara-perkara dunia. Jangan sampai jika itu terjadi, maka sambunglah segera. Orang yang menyambung itu adalah orang yang tidak ada unsur membalas. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, ya, orang yang menyambung itu bukan karena ada ingin balasan atau ada unsur untuk membalas. Orang yang menyambung itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga menambahkan, wa ati dzal qurba haqqah, berikanlah hak kepada karib kerabatmu. Hak mereka sangat banyak dari kita. Hak mereka sangat banyak kepada kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim dan hendaklah kita menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Ya, mereka memutuskan hubungan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di neraka Jahannam. Nah, perbuatan-perbuatan memutus hubungan, membuat kerusakan di muka bumi adalah sebab mendatangkan laknat Allah kepada kita. Kehidupan kita ini subhanallah akan berjalan akan berakhir satu masa. Apa gunanya kita untuk merusak dan kemudian akhirnya kita menjauhkan diri kita dari rahmat Allah, bahkan membuat atau mengundang murkanya Allah dan laknatnya kepada kita. Subhanallah. Mari kita sama-sama menjaga rahim, menjaga hubungan baik antara kita dan saudara kita serta karib kerabat kita. Dari hadis ini kita ada ambil pelajaran wajib menyambung silaturahim dan haram hukumnya untuk memutuskan. Silaturahim melapangkan rezeki serta memanjangkan umur sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih. Ya, orang siapa yang ingin dibukakan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim antara kalian. Kemudian di samping itu kita menjaga sikap kita kepada saudara-saudara kita, kepada karib kerabat kita. Jangan sampai kita orang yang menyebabkan terjadinya hubungan putus antara kita dengan mereka. Ikhwani ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Washalli bil laili wan nasu niyam," dan salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur lelap. Hal ini mencakup salat wajib seperti salat Isya, salat subuh,
juga mencakup salat malam. Ya, karena malam adalah waktunya orang tidur. Jika seseorang bangun di tengah malam kemudian salat, maka ia menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh pada zaman dahulu. Fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia berusaha untuk mengerjakan salat-salat wajib, menjaga ibadah salat 5 waktu, kemudian berjamaah di rumah Allah, kemudian ditambah lagi untuk bangun di tengah malam menambah salatnya, tahajud kepada Allah di saat semua manusia tidur lelap di kasur mereka. Di tengah malam, di akhir malam, dia melaksanakan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan tahajud sampai kakinya bengkak. Hal inilah yang sering kita dengarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah salah satu dari 4 amalan yang bisa jika kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan aman, dengan selamat, sebagaimana Allah katakan, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah kalian ke dalam surga kata Allah dengan aman, dengan damai, dengan selamat. Itulah hari yang abadi, itulah hari yang kekal dan tak akan ada akhir dari kehidupan kita. Oleh karena itu, itulah balasan yang telah Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada siapapun di antara umat ini yang melakukan pekerjaan yang mulia ini. Dan insyaallah hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengucapkan salam hampir setiap hari kita bertemu, dengan memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Bahkan Nabi SAW menganjurkan, ittaqun nar walau bisyakki tamrah, jagalah diri kalian dari neraka walau hanya dengan separuh kurma. Kemudian kita menyambung hubungan, kita telepon saudara-saudara kita, kita hubungi, kita kunjungi di saat-saat kita libur, ya, kita sapa mereka, ya, kita sapa mereka. Jadi yang keempat, insya Allah dengan salat malam semua kita akan bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala dengan mudah, dan kita akan masuk ke dalamnya. Dan seluruh amalan-amalan ketaatan di dalam Islam adalah mudah bagi orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan serta taufiknya. Dan bagi amalan-amalan ini tidak mungkin dilakukan dan tidak mungkin bisa dikerjakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu kebaikan itu baginya. Maka mari kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa mengamalkan dari apa yang telah kita baca dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Maka untuk menyempurnakan pembahasan ini, ada beberapa hadis yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di dalam surga itu ada sebuah ghuraf, ya, kamar, ruangan yang dari dalam nampak yang di luar, yang di luar nampak di dalam. Artinya ini sangat indah, sangat cantik sekali. Yang mana Allah sediakan bagi siapa? Liman at'amat ta'am, yang memberikan makan, wa absas salam, yang mengucapkan salam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, yang salat di tengah malam di saat orang semua tidur. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim. Di malam hari itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Di malam hari ada satu waktu yang jika kita tepat pada waktu itu berdoa kita kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah beri kepada kita. Bayangkan, kecuali Allah beri permintaan itu kepada kita. Dan itu kapan? Wadzalika
kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam. Bayangkan. Tinggal kita memilih dan tinggal kita menyemangatkan diri agar kita bisa mendapatkan waktu-waktu yang mustajab tersebut, agar kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita dan keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Inilah hadis yang bisa kita bacakan pada pagi ini. 4 hal yang bisa jika kita kerjakan, insya Allah kita bisa masuk surga, tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan itu sendiri. Karena amalan-amalan ini bisa mengundang kasih sayang Allah, dan kemudian kita akan masuk surga dengan rahmatnya, dengan mengucapkan salam, memberikan makan, serta menyambung hubungan rahim, dan salat malam di saat semua orang tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya, dan mudahkan kita untuk mengerjakan apa-apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.